Yes, hello guys, welcome back to Monjeng Speed. Apa kabar teman-teman semua? Bang Monjeng harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, tetap fit and gas terus tentunya. Jadi di video kali ini Bang Monjeng akan ngajakin teman-teman semua, bukan main balap, tapi di video kali ini Bang Monjeng mau ngajakin main motoran klasik. Tapi ya nggak klasik-klasik banget, kita mainnya di 90-an aja, jangan yang terlalu lama. Jadi kalau main klasik yang terlalu lama itu agak banyak biayanya. Jadi Bang Monjeng baru aja beli beli motor baru lagi. Ya bukan baru, lagi bekas sih. Jadi motornya kembar di belakang ya. Bang Monjeng beli Astrea Grand lagi. Tapi di video kali ini Bang Monjeng akan ngasih tips-tips ke teman-teman semua yang pengen atau mau main motor klasik, khususnya di tahun 90-an ya, Astrea Grand atau Honda C70 misalnya. Bang Monjeng akan sharing ilmu sedikit yang Bang Monjeng tahu aja ya tentunya. Mungkin kalau ada yang kurang nanti mohon dimaafkan aja. Ini sepengetahuan Bang Monjeng aja, sepengalaman aja. Bang Monjeng akan ngasih tips-tips gimana caranya melihat atau mengecek motor-motornya supaya teman-teman tidak kena tipu ataupun teman-teman tidak sudah tahu detail gitu tentang motor yang mau dibeli. Jadi sebelum kita mulai videonya, Bang Monjeng mau liatin dulu motornya seperti ini guys. Kita lihat dulu motornya. Oke guys, jadi ini adalah motornya. Motor yang Bang Monjeng baru aja beli. Ini adalah Astrea Grand tahun 93. Yang punya Bang Monjeng kemarin tuh yang pernah di review sebelumnya itu Astrea Grand tahun 91. Jadi sebelum Bang Monjeng ngasih tips-tips gimana cara ngecek atau mengetahui seluk-beluk tentang permotoran klasik ini, khususnya Grand ini, Bang Monjeng mau jelasin sedikit apa aja sih bedanya Astrea Grand tahun 91 dan 93 ini. Ini sama-sama Grand Bulus kita nyebutnya ya, yang lagi hits banget, yang harganya sekarang ya sudah cukup tinggi lah ya. Nah, jadi yang ngutamain pembeda antara Grand tahun 91 dan 93 adalah behelnya. Kalau teman-teman mau lihat itu yang 91 tuh behelnya masih pendek, dan yang 93 itu behelnya sudah panjang. Dan pembedanya lagi yang 91 itu 92 ya sebenarnya, itu listnya seperti itu, garis kayak gitu. Dan ini juga sebenarnya list tahun 92, karena list 93 aslinya beda. Terus pembedanya lagi dari segi luar ya. Kalau dari segi mesin masih sama ya. Cat bawahnya, cat kaki-kaki gitu ya. Kalau Grand 91 itu orinya itu berwarna silver. Tromol depan silver, garpu depan silver, bak mesin silver, arm belakang silver, tutup rantai silver, dan tromol belakang juga silver. Dan untuk yang tahun 93, kalau kita ngikutin orinya ya, 93 itu kaki-kakinya sudah hitam semua. Kayak gini ya, ini shock depannya sudah hitam. Terus bak mesinnya warnanya hitam juga, terus tutup rantainya juga warna hitam, dan tromolnya warna hitam. Tapi ini karena kebetulan lagi pakai velg ya. Jadi aslinya kalau memang ini oriannya itu warna kaki-kakinya hitam. Itu salah satu yang paling gampang ya untuk ngebedain antara si Grand Bulus dengan dengan behel pendek tahun 91-92 dengan Bulus 93 atau 94 yang behelnya sudah panjang. Jadi untuk informasi aja ya, untuk Grand Bulus itu tahunnya dari tahun 91 sampai 94 akhir ya. Kalau 95 itu sudah ganti model ke yang di belakang itu Grand Sabit kalau orang bilang biasanya, yang sudah ada lampu seperempatnya di belakang kayak gitu. Oke, jadi tadi itu adalah perbedaan secara fisik ya, yang biasa cepat bisa kita lihat kelihatan dari luar. Beda antara Grand Bulus 91, 92 dan 93, 94. Nah,
Jadi kemarin motor ini kita dapatnya memang sudah seperti ini ya. Kemarin kita dapat kondisinya sudah direstorasi seperti ini, sudah cukup rapi. Cuman kemarin ini ada beberapa kendala juga yang kita hadapi. Yang pertama kemarin ini waktu kita dapat lampu lightingnya itu nggak hidup, cuma masalah kelistrikan. Terus apa namanya, lampu-lampu seperti indikator lighting, terus indikator lampu juga nggak ada yang hidup. Terus kemarin juga ini apa namanya, fuel meternya juga nggak hidup kita dapatin kemarin, tapi ini sudah hidup kemarin. Jadi kemarin kita dapat itu minusnya di kelistrikan aja, sama ya mesin sedikit, tapi nggak perlu kita perbaiki, masih cukup bisa diterima lah, masih cukup enak. Nah, kita lanjut ke pembahasan utama, tips-tips buat teman-teman yang pengen apa namanya beli atau mau belajar main motor klasik. Ya khususnya nggak klasik-klasik banget sih sebenarnya nih, Astra Grand seperti ini. Kita lihat, oke, ngeround dulu ya, motornya seperti ini. Nah, jadi untuk tips pertama ya, untuk mengetahui part motor yang kita beli itu standar atau sudah standar dalam artian memakai part original dan part yang non original, itu pertama kita harus cek itu merek-merek dari part yang kepakai. Untuk merek ori itu semuanya mereknya dari disupport oleh Federal sebenarnya dulu. Biasanya mereknya di ini KGD, biasa mereknya itu tertulis KGD. Misalnya nih dari lampu depan. Nah kalau di sini ini nggak asli ya, nggak ori. Ini mereknya Win, jadi nggak ori. Kalau yang ori seperti motor yang ini, Bang Jeng liatin kalau kelihatan di kamera ya. Nah, di sini ada ya KGD. Jadi merek orinya itu KGD. Jadi hampir semua yang ori dari Honda lama seperti ini itu mereknya KGD dan disupport oleh Federal juga beberapa partnya. Nah, jadinya ini ori. Ini nggak ori, sorry, ini nggak ori, merek Win. Dan ini juga meskipun ini agak susah dicek, tapi ini bisa kita lihat, dia plastiknya kalau nggak ori gini agak tipis, dan warnanya biasanya juga kalau di body seperti ini itu dia agak gelap hitamnya. Jadi kalau ori itu sebenarnya nggak terlalu gelap ya, jadi juga teksturnya juga ya mirip sih, cuman biasa yang beda ini sih warnanya. Kalau dia terang seperti ini hitamnya biasanya nggak ori, terutama di sini biasa kelihatan. Kalau ori itu dia agak gelap dan plastiknya juga rasanya lebih tebal. Nah terus untuk aksesoris, kalau teman-teman pengen beli yang sudah jadi itu aksesoris kelengkapannya itu selain apa yang sudah lihat, biasanya yang nggak ada itu rak depan. Nah pastikan teman-teman itu ngecek juga ya. Kalau memang 93, 94 itu ada juga yang sudah memakai pegangan DR di sini. Tapi khusus untuk 91, 92 itu masih memakai rak depan seperti ini. Ya, terus di sini juga, di sini ini nggak ada mata kucing ya. Ini harusnya ada. Dan di situ juga kelihatan di 91 itu sudah ada. Jadi orinya harusnya ada. Nah, terus kita cek ke sayap. Nah, kalau kita lihat di sini, ini udah nggak pakai yang ori. Kalau ori itu warnanya itu nggak seterang ini putihnya. Kalau yang ori itu lebih ke putih susu kali ya orang bilang ya, agak kekuningan warna ininya, warna dari sayapnya. Terus untuk pelek jelas nggak ori ya. Ini velg aftermarket gitulah ya, zaman dulu, tapi masih old school, masih nyambung. Terus di sini ini juga nggak ori, tutup samping ini. Biasanya kalau ori, apalagi yang sudah lama banget itu, yang biasanya tidak pernah diganti itu warna ininya menguning biasanya. Itu salah satu ciri-ciri kalau itu masih orian ya. Nah terus ini tambahan ya, aksesori ya, mesin engine guard ini tambahan. Terus ini kalau tutup rantai biasanya kalau yang ori itu
bahannya lebih tebal. Nah sama kayak di sini, ini juga nggak ori. Ini memang kita belinya nggak nyari yang ori-orian kemarin ya, kita nyari yang sudah bersih. Dan ini hasil restorasi, tapi nggak apa-apa, kita pengennya ya dapat yang udah jadi. Jadi kita nggak terlalu banyak PR gitu ya. Nah terus ini masih, ini juga kayaknya nggak ori, karena apa, kalau dari lihat dari besinya meskipun tebal, ini kalau Bang Monjang lihat ini nggak ori. Terus lampu belakang ini jelas sekali nggak ori, karena apa ya, Win, merek Win. Jadi kalau dari luar ya itu pertama tipsnya ya nyari, harus pinter-pinter untuk ngebeda, pinter-pinter untuk ngecek plastiknya yang ori dan ori. Kalau memang pengen cari yang orian. Nah itu tips awal ya. Pertama merek, yang merek ori itu apa namanya, pasti keluaran dari Federal, biasanya tertulis itu KGD. Terus selanjutnya kalau teman-teman pengen nyari yang orian itu apa namanya, kalau teman-teman pengen beli bekas seginian, itu tips kedua itu bisa cek di kolong di sini, di kolong di spakbor ini, itu yang paling rawan kropos. Jadi tips kedua itu selain melihat dari keoriginalannya itu, mereknya harusnya KGD atau dari support dari Federal, itu kolongnya dicek. Biasanya kalau motor-motor gini yang sudah cukup parah kondisinya itu kropos. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat dari bawah sini, itu bisa kelihatan bodinya sudah dilas ulang atau sudah keropos, bisa kelihatan dari situ. Ya itu untuk dari body. Nah terus kita lanjut, biasanya juga yang sudah nggak ori dari dari aksesoris, biasanya juga knalpot. Kalau knalpot itu biasanya kita ngedengar dari karakter suara knalpot. Biasanya kalau yang nggak ori itu suaranya agak cempreng ya, nggak begitu padat. Nah bisa kita cek ya, maunya dengerin. Nah kalau seperti ini nih suara ori, kedengeran. Iya tadi itu tips fisik ya. Jadi merek pertama, Bang ulang lagi biar jelas, mereknya yang ori dari KGD, support dari Federal. Biasanya ininya KGD, emblemnya KGD. Terus yang kedua adalah body biasanya yang paling sering keropos itu di bawah kolong cut spakbor. Dan yang ketiga mesin tadi kita udah mulai dari knalpot ya. Suara knalpotnya kalau yang ori gitu lebih bulat, lebih adem. Kalau yang yang enggak non ori itu biasanya suaranya agak kurang enak lah, kurang bulat gitu. Terus kalau untuk cat ya, cat original apa enggak itu gampang sih sebenarnya bedainnya. Kalau cat yang memang masih asli dari motor, bawaan motor, itu biasa sudah pudar untuk tahun-tahun segini. Dan untuk ini kan sudah dicat ulang semua nih. Kalau memang yang orian itu biasanya sudah agak-agak karat-karatan sedikit dan biasanya menipis banget cat-catnya gitu, udah ngelupas gitu lah. Kalau mau lihat, kemudian liatin di sini, nih kayak gini kan sudah ngelupas, itu tandanya ini masih ori. Nah terus untuk melanjutin sektor mesin ya. Nah kalau mesin itu biasanya karburatornya mereknya Keihin, itu yang paling bisa kelihatan sih dari luar. Merek karburatornya Keihin, yang ini enggak original. Terus teman-teman juga harus cek, itu kadang-kadang kalau nggak kelihatan itu kadang luput dari cek itu filter udaranya. Filter udaranya kelihatan kalau di sini mungkin warna hitam ya, agak gelap. Nah di sini filter udara juga kadang-kadang nggak kepasang. Ini harus di teman-teman aware juga nih untuk ngeliat ini nih. Nah kalau masalah suara mesin ya ini agak susah jelasinnya. Tapi kalau yang masih mulus banget itu biasanya suaranya halus banget. Nah coba Bang Monjang peragain dulu yang masih mulus banget kayak kita punya nih. Ya emang nggak tahu bisa apa enggak kedengeran di ini di mic. Ini yang masih ting-ting ya. Nah kalau yang masih ting-ting seperti ini suaranya kurang lebih ya. Nah terus yang ini memang suara mesinnya agak berisik sedikit.
kemungkinan Bang Monyet prediksi dari stang sekernya sedikit sama gandanya kayaknya, tapi masih oke lah buat harian, masih enak. Kita dengar suaranya. Kedengeran nggak? Kayaknya kedengeran sih. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya yang paling sering ini juga, paling sering sudah mau diganti untuk motor tertua ini, itu tarikannya lemot banget. Tarikan awal lemot banget, itu cuma harus ganti kampas kopling sama per kopling. Harganya nggak mahal-mahal banget, cuma 100 ribuan untuk kampas kopling, per kopling paling 35.000 lah harganya. Jadi nggak mahal lah untuk ngerestorasi itu kalau misalnya tarikan awalnya berat banget. Nah, motor ini kemarin kendalanya seperti yang Bang Monyet bilang tadi, itu kelistrikan. Dan yang punya kemarin udah beliin kabel bodi baru, jadi Bang Monyet cuma instalasi. Cuman kemarin sempat ada masalah di kiprok, jadi harus teman-teman perhatiin juga kalau dirasa motornya lampunya cepat mati ataupun akinya nggak ngecas, itu biasanya masalah di kiproknya di sini nih. Kiprok kalau bahasa bengkel biasanya ngomongnya itu biasanya trouble. Ini kemarin trouble di situ, nggak pakai yang orinya dari Honda, kayaknya pakai punya Yamaha kata teman bengkel. Jadi ini diganti dan langsung aman kemarin. Jadi sekarang semua sudah hidup. Ini nggak ada masalah. Ya memang kondisi yang kita dapat ini memang ini full restorasi ya. Tapi nggak masalah, ini masih ini ngerjainnya cukup oke ya. Jadi cukup rapih ngerjainnya. Cuman ini kemarin minusnya ada di sini nih. Ada congkel sedikit di sini, tapi nggak apa-apa. Meskipun ini nggak full ori body-bodinya, tapi ini ngerjainnya rapih. Dan ini mereknya sebagian besar merek yang dipakai itu nggak jelek-jelek banget, yaitu merek Win. Ya, jadi motornya kurang lebih seperti ini. Yes, mungkin segitu dulu untuk video kali ini guys. Ini udah agak gelap dan tadi syutingnya kesorean, jadi ya sorry ya. Dan mungkin ada yang kelewatan untuk tips-tips yang Bang Monyet belum sebutin. Kalau teman-teman pengen nambahin bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Kalau ada yang pengen nanya-nanya tentang Bang Monyet, tentang motor restorasi Grand dan sejenisnya, bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Bang Monyet pamit, sampai ketemu di video-video berikutnya. Have a great day.